Halo adik-adik, selamat pagi. Kangen gak sama Kak Nila? Sama, Kak Nila juga kangen sama adik-adik. Hari ini kita akan sama-sama belajar nih dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya Kak Nila mau adik-adik baca dulu Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke, sudah baca? Nah, hari ini kita merayakan hari apa? Siapa yang tahu? Ya, hari ini kita merayakan hari Paskah. Kita sama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumat yang lalu, kita memperingati hari Jumat Agung, di mana mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita semua orang berdosa. Nah, adik-adik, menurut adik-adik Tuhan pantas nggak sih dihukum? Seharusnya tidak. Karena Tuhan Yesus tidak berdosa, sedangkan manusia berdosa. Seharusnya nih kakak, ibu, ayah, dan adik-adik sekalian yang harus dihukum, bukannya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan mengambil tempat itu, mengambil hukuman itu untuk kita. Tuhan sangat baik ya adik-adik. Ya, sangat baik. Di sini kita mau melihat ada satu kasih Allah yang sangat besar, di mana Dia tidak mau manusia menderita dalam dosa. Dia harus diolok-olok. Sewaktu Dia mau disalib, Dia diolok-olok oleh orang lain. Dia disiksa, harus menjalani penderitaan, dan harus mati untuk kita. Kebayang gak sih semana penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu? Itu semua untuk kita loh. Namun ada sukacita dan kebahagiaan yang besar bagi kita, orang percaya pada saat ini. Karena pada hari ketiga, apa yang terjadi? Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus menang melawan iblis dan kematian. Yang berarti kita yang berdosa telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Semua kita pasti senang ya karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kak Nila juga senang, pasti adik-adik juga senang. Orang tua kalian juga senang karena Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Yesus telah membebaskan semua manusia dari belenggu dosa, dari dosa-dosa kita. Karena itu, kita semua harus bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus mau mati bagi kita dan juga bangkit untuk kita dan menawarkan kepada kita keselamatan. Sangat bahagia menjadi orang percaya. Karena kasih Tuhan Yesus bagi kita, mari kita mengubah hidup kita. Mungkin adik-adik yang saat ini masih suka bandel, masih suka melawan orang tua, jarang untuk ikut sekolah minggu, malas-malasan untuk ikut sekolah minggu, masih benci dengan orang lain, masih benci dengan teman-teman, masih suka berantem. Nah, kita tinggalkan semua itu. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus juga menebarkan kasih ke orang lain. Jangan kita hidup dalam membenci orang lain. Kita hidup dalam malas-malasan, gak mau dengar-dengaran, bahkan di saat orang tua kita menegur. Nah, perilaku yang tidak baik dan melakukan perbuatan yang tidak baik, kita harus hilangkan semua itu. Oke? Karena kasih Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus udah mati bagi kita, dan Tuhan Yesus udah bangkit bagi kita. Sekian cerita yang boleh kakak sampaikan pada saat ini. Kakak harap kita bisa menghargai kasih Tuhan dalam hidup kita yang telah mati bagi kita dan bangkit untuk kita. Terima kasih. Nah, sebagai ayat hafalan untuk kita, Kak Nila harap adik-adik bisa menghafalnya ya. Kita buka dari Markus 16 ayatnya yang ke-6. Kak Nila akan memperagakan bagi kita supaya kita bisa menghafal dengan baik. Oke? Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Oke, sekali lagi ya biar makin hafal. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu.
Ia telah bangkit. Markus 16 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Markus 16 ayatnya yang ke-6. Oke.